Selamat datang di Zoom meeting ya, seperti biasa hari Senin. Oke, kita mulai aja ya. Ini chart IHSG ya, chart IHSG yang waktu minggu lalu udah sempat kita bahas ya, bahwa waktu minggu lalu nih di sini pada saat listing GoTo dia breakout dari trend line ya, trend atau parallel channel gitu ya, uptrend. Dia breakout tapi closingnya masuk lagi ya, dan hari ini closing berhasil di atas dari uptrend-nya ini ya, atau parallel channel ini. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat so far sih kelihatannya masih baik, masih bagus ya, kelihatannya masih bagus. Tapi kalau kita coba turun ini ke time frame yang lebih kecil ya, 30 menit. Nah, ini ada tanda-tanda IHSG udah susah buat naik. Ada tanda-tanda ya. Ada tanda-tanda doang, baru ada tanda-tanda. Kepastiannya kapan? Kepastiannya itu pada saat turun di bawah dari garis orange ini atau di bawah 7.200 ya, ini berpotensi turun ke level pertamanya itu di sini ya, kedua ke 7 ribuan ya, ke sini. Gitu ya. Jadi ini level-level penurunan untuk IHSG. Nah, yang bikin turun itu apa? Yang pertama seperti minggu lalu ya, Big Bang masih berat untuk naik. Ya, Big Bang masih berat untuk naik. Big Bang, kita coba cek BBCA. Oke, BBCA ya, closing udah di bawah dari garis trendline merah ini ya. Artinya dia udah nggak akan uptrend lagi untuk jangka pendek ya. Jangka pendek dia lebih cenderung akan downtrend menuju ke 7.200 ya, menuju ke 7.200. Nah, yang lain gimana? BBRI ya, BBRI juga sama, udah mulai EMA-nya udah mulai berpotongan ke bawah. Artinya sementara ini uptrendnya udahan dulu untuk jangka pendek ya. Jangka pendek lebih ke arah downtrend atau sideways ya, downtrend atau sideways ya. Begitu juga dengan BMRI ya. BMRI ini juga sama ya, ini ngupdate aja sama update yang kemarin. BBNI ya, so far untuk BBNI ini kelihatannya akan mulai menyusul ke bank-bank yang lain ya, big bank yang lain. Kelihatannya akan mulai menyusul ke big bank yang lain. Kenapa? Karena pergerakannya udah mulai, kalau naik tuh udah mulai nggak besar ya, nggak bodinya tuh nggak panjang-panjang ya, udah mulai bodinya kecil-kecil. Artinya marketnya lebih cenderung sepi. Ya, jadi karena sepi itu cenderung atau gampang dibanting, gitu ya.
gampang dibanting dan gampang diangkat juga memang. Ya, jadi untuk BBNI ini ada potensi ngikutin Big Bang yang lain, ya. Kita coba cek juga indeks finansial. Ya, indeks finansial juga sama ya. Jangka pendek itu cenderung downtrend, ya downtrend menuju sideways. Tapi jangka menengah masih uptrend, jangka panjang juga masih uptrend. Ya. Nah, terus ditambah IHSG ini berpotensi untuk terkoreksi, yaitu ditambah dari saham-saham sektor batubara. Contoh ada PTBA. Untungnya masih batu bara doang ya. Untungnya masih batu bara doang. Kalau misalkan trio metal kayak Antam, Incotins itu masih bagus. Ini bahkan emas aja sekarang udah 1997 ya, potensi ke 2000 sampai 2008. Harusnya area 2000 sampai 2008 itu area resisten yang kuat, setelah itu dia harusnya koreksi dulu. Ya, ini PTBA. Terus ada Adaro juga. Ya. Jadi udah banyak yang jenuh beli gitu di saham-saham batubara. Ya, udah banyak yang jenuh beli di saham-saham batubara. Selain itu ada Indi juga. Nah, ini udah mulai muncul shooting star di area resisten ya. Itu udah mulai harus waspada, siap-siap untuk koreksi gitu. Ya, jadi banyak perusahaan saham-saham batubara tuh udah naiknya udah cukup tinggi ya. Cuman mungkin ini koreksinya tuh mungkin ya, mungkin akan sesaat aja nanti di eh, pertengahan atau awal Mei ya, minggu kedua Mei habis kita libur Lebaran itu harusnya mulai naik lagi gitu. Ya, tapi sepertinya udah nggak akan bikin new high lagi. Sepertinya ya, beberapa saham batubara saya lihat pada saat ini koreksi, terus nanti setelah libur Lebaran naik lagi, itu harusnya nggak bikin new high lagi. Gitu. Oke. Nah, terus kita coba cek sektoralnya ya. IDX cyclical ini ada potensi uptrend, tapi ada potensi juga untuk sideways atau cenderung downtrend ya. Jadi kita masih belum bisa lihat secara jelas untuk IDX cyclical ya, kecuali dia bisa kuat di atas garis ini ya sampai dengan ini. Nah, itu baru dia akan lanjut naik. Tapi kalau misalnya ternyata dia nggak kuat di atas garis ini, dia malah jebol support yang di sini, ya artinya dia malah akan cenderung turun jangka pendeknya. Ya, ini untuk indeks cyclical. Indeks healthcare. Nah, ini kemarin ya ini kemarin udah ngelewatin ya. Kemarin udah ngelewatin ya, harga sahamnya juga naik. Targetnya masih jauh ya, karena kalau kita ngomongin target pola, ini ada pola cup and handle. Ya, artinya kalau misalkan kita ukur jarak dari sini ke sini ini sekitar 200 poin. Artinya targetnya itu di 1680, masih jauh banget. Ya, sekitar sini lah ya, 1680. Sekitar sini targetnya. Nah,
Tapi yang bikin dia naik atau dia bergerak itu bukan saham-saham seperti KF ya. Memang hari ini KF rebound ya, tapi secara teknikal ini masih cuman ini aja apa namanya? Masih technical rebound atau bisa bisa kita bilang untuk sementara tuh potensial dead cat bounce ya. Jadi naik untuk turun lagi gitu. Jadi sementara ini masih belum ada tanda-tanda ya KF terus INAF ya INAF malah masih sideways. Ini kalau besok masih ini kalau besok healthcare masih bisa naik, ini ada potensi untuk naik juga ya. Terus IRA ya IRA ini kenaikannya udah cukup lumayan. Ini sideways ya. Ya, kenaikannya udah cukup lumayan hari ini, 6%. Ya, kita harus cek dulu besok apakah dia masih bisa lanjut naik atau enggak. Tapi yang jelas ini sementara ini belum kelihatan akan mulai uptrend ya. Nah, kemarin itu ada call Alex yang nanyain BMHS. Nah, udah breakout nih kemarin hari Jumat ya. Hari Jumat breakout, hari ini candlenya doji. Ya. Ya, ini masih sideways ya, ada potensi sideways atau dia koreksi dulu. Yang jelas ini udah mulai mau uptrend kalau dia bisa bertahan di atas 760-an ya. Gitu. Targetnya sementara ke sini 855. Ya, ini udah lumayan. Terus coba DGNS-nya. DGNS itu hari Jumat hammer waktu hari Jumat saya cek. Nah, hari ini DGNS-nya masih agak kurang bagus ya. Kita harus cek dulu nanti di time frame yang lebih pendek seperti apa. Gitu. Ya. Time frame pendek, kalau dari time frame pendek, breakout resisten yang di sini, 420 itu baru akan lanjut jalan lagi. Ya, 420, 434, baru ke 462. Gitu. Oke, jadi untuk healthcare ini menarik ya. Menarik, kita tinggal cari saham-saham yang udah turun dalam atau belum naik tinggi sebenarnya ya. Mikanya udah naik terus-terusan, kita lewat. Heal-nya ini juga udah naik. Ya, ini saran saya untuk heal sih buy on weakness aja. Terus PRDA. PRDA masih belum uptrend. Sorry. Ya, jadi PRDA harus break out garis biru ini ya. Garis biru ini di sekitar ya 7.800-an ya. Lebih confirm lagi di 79, nanti targetnya ke 9.000. Seperti itu. Ya, untuk PRDA. Prim Primnya masih sideways, tapi ini ada potensi untuk technical rebound ya. Ada potensi untuk technical rebound. Ya, harusnya sih nggak lama lagi lah dia technical rebound.
Ya, nggak lama lagi harusnya dia technical rebound. Untuk prim terus RSGK RSGK-nya masih belum ada sinyal, tapi memang ini ada di area support ya. Ada di area support di sideways-nya nih. Gitu. Jadi baiknya beli pas breakout sekitar 1490-an. Same. Ya ini Same masih so far masih oke. Ya so far masih oke. Kalau kita tarik trenan yang rada jauhan masih oke. Tarik trenan yang lebih pendek lagi ini juga masih oke ya. Tapi dia harus kuat di atas 396 ya. Selama dia kuat di atas 396 ini ada potensi untuk lanjut naik. Ya. Kebetulan di sini ya kena resisten. Nah, ya. Jadi pilihannya adalah buy on weakness di sekitar 396 sampai 400-an atau buy if break 450. Gitu. Kalau break 450, next-nya ke sekitar sini ya. 500-an lah. Nah, ya, ke 500. Gitu. Ya, ini juga bisa jadi pola inverted head and shoulder. Ya, kalau dia bisa breakout 450. Ya. Terus berikutnya dari IDX infrastruktur. Infrastruktur kita coba cek. Oke, IDX infrastruktur kemarin downtrend ya, tapi beberapa hari terakhir ini dia ada candle Marubozu ya, candle Marubozu dan hari ini closing di atas dari high candle Marubozu ini. Nah, kalau seperti ini ada potensi ya, ada potensi ini dia akan lanjut naik. Nah, sahamnya apa aja? Kita coba cek Telkom. Telkom, ya Telkom menurut saya kurang bagus. Ya. Mungkin lebih ke XCL. Nah, XCL bagus nih. Ya, XCL bagus. Dia habis keluar dari area sideways di rank sini. Ya, kalau dia mampu kuat di atas ini, artinya kalau ada koreksi terus dia kuat di atas ini, dia masih bisa lanjut naik lagi ya. Targetnya sekitar 3.200. Ya, targetnya sekitar situ eh, minimal di 3.100-an. Gitu. Oke, XL menarik. Terus kita coba lihat friend. Ya, friend ini juga naiknya udah mulai terbatas ya. So far harusnya ada koreksi dulu atau retracement ke sekitar 80 sampai 82 ya. Baru kalau dia kuat di atas 80, dia bisa lanjut naik sampai 100. Gitu. Terus kita coba cek Tebik. Oh sorry, jangan ke tower dulu, ke Indosatnya dulu.
Ya, Indosat ini juga udah oke ya. Ini malah menurut saya Indosat lebih menarik dibanding Excel karena kenaikannya belum terlalu banyak ya. Setelah sideways, dia breakout hari ini ya di area resistennya di sekitar 5.400. So kalau misalnya dia masih kuat di atas 5.400, dia masih berpotensi melanjutkan kenaikan. Ya. Sementara sampai 6.300. Ya. Jadi ISAT bisa jadiin watchlist ya buat nanti. ISAT, XCL, terus ada tower-toweran, coba TWR. TOWR masih sideways ya. Ini waktu minggu lalu udah dibahas. Selama dia belum bisa keluar dari 1090 masih sideways. Dan selama dia kuat di atas 1000 ya masih sideways. Tapi kalau udah di bawah 1000 akan lanjut downtrend lagi. Tebik ya ini Tebik lumayan oke ya. Sudah mulai mendekati area resisten ya di area resisten untuk sideways-nya. Jadi kalau dia bisa breakout, nah, dia akan lanjut naik ya. Target sementara kita coba ukur pakai Fibonacci aja. Terdekat di 3.600 ya, terdekat di 3.600, maksimal di 4.100. Coba ini kalau kita tarik garis trendline. Ya, ini harusnya udah bisa dilirik ya, ini ya, Tebik ya. Udah mulai menarik Tebik. Ya, udah mulai menarik. Terus tower berikutnya ada Sen. Ya, untuk Sen selama dia bisa closing di atas dari candle ini ya, yang panjang ini masih ada potensi untuk lanjut naik ya. So far sih jangka pendeknya dia lagi sideways. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat seiring dengan sektor tadi ya infrastrukturnya ada potensi untuk lanjut naik atau strong uptrend lagi, saham Sen ini bisa balik lagi ke atas 300 ya. Oke, itu dari indeks infrastruktur. Coba kita cek indeks yang lain. Industrial. Indeks industrial ini kelihatannya masih bisa uptrend ya. Kelihatannya masih bisa uptrend, cuman eh, kalau dari saham per sahamnya paling yang recommended itu ini agak gorengan ya, Bapak Ibu ya. BNBR ya, BNBR-nya agak gorengan. Memang kenaikannya udah cukup
lumayan ya, dari tidur 50 bangun tadi sampai 57 dan volume transaksi udah mulai turun. Ini paling buy on weakness aja sih di sekitar 54 sampai 51 gitu. Sama satu lagi itu dari sektor ini ya, industrial itu ada Kuas. Ya, ada Kuas. Nah, Kuas itu kalau dia closing bisa di atas 77 itu udah bagus. Ya, closing bisa di atas 77 itu bagus, batas cut loss-nya tuh kalau closing di bawah 69. Targetnya kemana? Ya, lumayan sih targetnya. Ya, 87 sampai 90. Ya, lumayan. Nah, cuman karena hari ini closingnya di bawah 77 ya kita harus cek di time frame yang lebih kecil ya nantinya. Gitu. Ya, kalau misalnya besok ternyata bisa naik lagi di atas 77, menurut saya sih cukup oke. Gitu. Ya, cuman ini gorengan. Ya, gorengan saran saya jangan hajar kanan lah. Nanti karena takutnya kayak kemarin tuh Jaya ya, pas saya cek, oh ternyata aset jadi top buyer yang kedua gitu karena direkomen hajar kanan semua. Nah, jadinya agak susah sih bandarnya naikin ya. Terus dari sektor ini coba cek BMTR ya. BMTR kelihatan menarik. Ya, BMTR ini eh, menarik ya, menarik karena dia bikin pola ascending triangle ya, ascending triangle. Jadi kalau closing di atas 272 ya ini udah akan oke banget. Itu cuman sayangnya dia suka PHP ya. Kalau closing di atas 272 paling sementara targetnya ke 290 dulu atau 292. Tapi setelah lewat dari 292 ini arahnya langsung ke 330-an gitu. Ya, terus coba cek MLPL-nya. MLPL, nah, ini garis yang udah kita buat waktu minggu lalu ya, MLPL nih. Kalau misalnya besok rebound aja, satu candle hijau Marubozu model seperti ini, meskipun body nggak perlu panjang, ya atau segini lah. Body segini ini udah menandakan dia akan lanjut naik. Itu juga menarik banget. Ya, so besok boleh diperhatiin nih MLPL. Kalau MLPL-nya naik, biasanya MPP-nya ikutan naik. Coba kita cek ya. Iya, MPP-nya masih sideways ya, Bapak Ibu ya. Kalau dia bisa closing di atas 410 lah ya, kurang lebih. Nah, sekitar 410 ini baru menarik. Ya, kita tinggal lihat besok seperti apa. Oke, itu indeks industrial. Kita coba cek indeks yang lain, indeks basic. Indeks basic ini masih uptrend ya, masih uptrend. Yang bikin dia naik itu saham Antam ya, saham Antam, terus Inco, Tins ya, metal-metal, trio metal. Nah, yang jadi pemberatnya itu INKP Tekim. So, di sini mau bahasnya adalah kita coba lihat keras ya. Keras waktu kemarin di sini ya, kalau nggak salah hari, oh sorry di sini candle merah. Terus besokannya
Selasanya langsung naik tinggi, dan sekarang dia lagi sideways. Ya, dia lagi sideways. Selama dia kuat di atas garis orange ya 392 ini arahnya ke 440. Ya, arahnya ke 440. Jadi kita harus wait and see dulu kalau misalnya memang belum masuk. Nah, untuk polanya sepertinya pola inverted head and shoulder-nya ini udah jelas nggak ini ya. Udah jelas nggak akan jadi. Ya, nggak akan jadi. Kenapa? Karena eh, tanggal 12-nya dia langsung naik. Nggak sideways dulu gitu. Ya, jadi kita harus cek dulu beberapa hari atau mungkin kalau hitung candle tuh perkiranya di sekitar hari Jumat ya, Jumat atau Senin depan tuh baru akan kelihatan arah pergerakannya kemana. Terus ini ya, mungkin bisa dipantau PSAB-nya. Tadi saya bilang emasnya sekarang di 1997, potensi ke 2000 sampai 2008. Nah, ini PSAB bisnisnya emas ya. Lumayan menarik gitu ya, lumayan menarik. Sekarang dia lagi di sideways ya. Sini. Terus DKFT ini juga lumayan menarik. Ya, lumayan menarik kalau bisa ada koreksi ya, dikasih koreksi ke sekitar 150-an lah. Ya, 150 sampai 153 itu menarik. Terus gorengan lagi, SGMI ini juga emas. Ya, ini dia sideways, ada di dalam satu candle panjang. Ya, artinya kalau dia keluar dari candle panjang ini trennya naik. Ya, bisa sampai 100-an. Sementara terdekat di 90. Terus coba saya cek dulu. Oke, dari indeks industrial cuma itu aja paling ya. Sorry, indeks basic ya. Lanjut ke indeks trans. Indeks trans masih strong uptrend. Masih strong uptrend. Kalau dia bisa kuat di atas ini, dia masih lanjut naik ya. Arahnya adalah ke sementara ke sini ya. 2150 ya, sekitar 2150. Nah, ini dari sektor ini yang menurut saya menarik itu ada beberapa. Yang pertama ini ASA ya. ASA kalau dia bisa breakout dari 2730 ini menarik. Terus yang kedua ini ada IATA. Nah, ini cuman IATA ini saya masih rancu ya, masih rancu. Dia kan memang awalnya tuh bisnisnya adalah transportasi. Ya, cuman sekarang kan juga udah ganti nama kan jadi MNC Energy Investment. Cuman secara sektoral ini masih masuk ke dalam sektor transportasi. Nah, cuman ini secara teknikal ini menarik sih memang ya. Dia kuat di atas dari high yang di sini di 292. Kalau besok kalau besok masih kuat di atas 292 itu ada potensi lanjut naik. Bisa sampai 350-an. Ya, itu IATA. Terus transportasi juga ada Jaya.
Nah, Jaya ini ada candle body panjang ya. Artinya dia sideways di sini ya, dengan support yang di tengahnya itu ada di sini 154 ya. Jadi selama dia kuat di atas 154, dia nggak harusnya dia nggak turun ke bawah 136 lagi ya. Tapi kalau dia jebol 182 184 ya, ini arahnya bisa ke 200-an gitu ya. Terus coba cek WH ya. Biasa Jaya sama WH ini arah apa? Geraknya hampir berbarengan. Ya, WH juga kurang lebih sideways ya. Ini juga sama. Sini supportnya, di sini resistennya. Breakout resisten dia lanjut lagi. Masih menarik. Terus CMPP. Ya, CMPP kalau besok dia bisa balik arah ya. Besok balik arah, closing di atas dari 730, ini akan bagus. Tapi kalau besok nggak bisa balik arah, ini akan kurang bagus. Artinya dia bisa sideways dulu gitu. Ya, kalau misalnya kita gambarin trennya seperti ini. Nah, ini. Sorry. Ya, ada pola, sebenarnya ada pola namanya racing wedge. Memang waktu di sini tuh disempat dijebol, tapi balik lagi, gitu kan. Ini langsung dilempar lagi, keluarin lagi, tapi nggak lama juga balik lagi. Jadi pola ini harusnya sih cukup akurat. Ya. Dalam arti kalau misalkan dia nggak bisa kuat di atas 730 yang tadi, ya berarti dia masih akan sideways. Ya. Area sideways-nya di sini. Nih, gitu ya. 630 sampai 730-an. Terus, oh ya, ini ada TNCA. Ini menarik banget untuk TNCA ya, cuman memang masih belum terlalu rame. Masih belum terlalu rame orang lirik ya, karena turunnya udah jauh banget gitu. Eh, ya, kalau kita cek di time frame yang kecil ya, time frame yang kecil pertama ini dulu deh. Sorry. Yang pertama dari sini ke sini, low-nya makin turun ya. Untuk stokastik dari sini ke sini, low-nya makin naik. Artinya ada divergence. Nah, terus yang kedua dia sideways di rank sini gitu ya. Jadi kalau besok bisa breakout 780 ini akan menarik ya, akan menarik. Ya, besok kalau bisa breakout 780 ini tensinya akan menarik. Terus coba kita cek SDMU. Ya, SDMU uptrend tapi sekarang lagi sideways. Ya, uptrend lagi sideways. Ya, so far kalau dia nggak bikin nyulau lagi, ya artinya kuat di atas 108 sih harusnya menarik. Dengan resisten 140, kalau dia crossing bisa di atas 140, ini masih bisa lanjut naik. Ya, kalau mau masuk di mana? Ya di rank sini kan 120 sampai sini. 114 sampai 120 kalau mau masuk. Atau kalau mau nunggu di supportnya banget di sekitar 108 juga boleh. Kalau dikasih.
Coba cek Bluebird. Ya, Bluebird ini juga menarik ya. Turun ya 2 hari lagi lah, turun 2 hari lagi ke sekitar 1.200 ini menarik sih harusnya. Ya, ke sekitar 1.200. Harusnya menarik. Cuman memang belum akan kelihatan uptrend gitu ya. Cuman harusnya di sekitar 1.200 nih bisa, menurut saya bisa jadi low-nya gitu. Oke, kita lanjut ke IDX yang lain. IDX Tekno. IDX Tekno baru mau mulai uptrend, tapi sekarang lagi sideways ya. Harus cek dulu nih dia bisa nggak closing di atas 9.100. Ya, kalau bisa itu akan lanjut naik. Nah, yang menarik apa di saham di sektor ini? Coba kita cek di MMX ya. Ya, di MMX ini kelihatannya akan menarik sih, tapi masih harus tunggu 2 sampai 3 hari lagi baru kelihatan. Untuk sektor yang atau saham yang lain yang ada di dalam sektor ini, menurut saya belum ada yang menarik lagi. Jadi baiknya lewatin dulu. Ya, sebenarnya ada buka ya, tapi bukanya juga masih belum terlalu kelihatan arahnya mau kemana. Ya, karena hari ini candlenya merah. Kalau hari ini candlenya hijau mirip model seperti ini itu baru akan kelihatan. Tapi karena hari ini merah, jadi masih belum tahu kemana arah. Kita coba ke indeks yang lain. Properti. Oke, kalau Bapak Ibu perhatiin hari ini beberapa saham properti, ya, properti ya, beberapa saham properti yang blue chip itu udah mulai teknik rebound, ya, sesuai dengan ini ya candle hari ini ya, teknik rebound. Nah, eh, sahamnya apa? Yang pertama CTRA, ya. Eh, Formasinya masih sama, ya masih sama yang seperti kita buat ya. Artinya makin ke sini tuh makin sempit ininya range pergerakannya ya. Dari low ke puncak itu makin sempit ya. Nah, hari ini sayangnya ditutupnya di bawah dari 1.020 ya. Kalau udah di atas 1.020 ini harusnya menarik ya. Tapi ya so far boleh lah jadi bahan boleh dijadiin watchlist untuk eh, minggu ini sampai minggu depan ya. Boleh dijadiin watchlist untuk minggu ini sampai dengan minggu depan untuk CTRA. Ini yang pertama. Yang kedua adalah BSD. Ya, BSD ini
ini jadi support ya, yang cukup kuat ya di sekitar 935, dan ini jadi resisten untuk yang terdekat atau sorry. Nah, ya 975. Ya, hari ini closing juga di sekitar 975. Artinya besok kalau breakout dari ini, high hari inilah ya, breakout high hari ini di 980, ini masih bisa lanjut naik. Ya. Yang jelas kalau breakout dari candle ini atau harga 1050 dan dia bikin higher high, nah itu udah mulai tanda-tanda dia akan uptrend. Ya. So far ini menarik. Tapi yang lebih kelihatan itu tadi CTRA ya. Itu lebih kelihatan. Terus SMRA. SMRA supportnya di sini. Ya. Hari ini juga 10 rebound, candlenya juga, volumenya juga lumayan tinggi. Ya, selama dia closing bisa di atas dari high candle ini di sekitar 725. Nah, ini masih bisa lanjut naik ya. Tapi kalau udah breakout candle ini atau di harga 815-an, ini baru akan mulai kencang lagi dengan target ke sekitar 970-an. Gitu ya. Ini juga bisa diperhatiin minggu ini sampai minggu depan. Terus ada ASRI. Ya, ini masih uptrend, ya masih uptrend. Jangka pendek dia sideways di range ini ya. Nah, di range 158 sampai 170. Kalau dia bisa closing atau breakout itu baru akan menarik ya, atau baru akan kencang. Oke, terus berikutnya ada MMLP. Nah, MMLP ini selama dia kuat di atas garis ini atau harga sekitar 625-an ya. Sorry, 620. Nah, ini ada potensi untuk lanjut naik ya. Arahnya ke sini. 750. Ya, ini menarik sih. Secara tren juga dia masih tren. Gitu. Terus satu lagi ada ada beberapa lagi ya. Kita coba cek. Yes. Masih sideways, belum terlalu oke. Coba trin. Oh ya, trin ini isunya kan waktu kemarin tuh di bulan April ini mau red issue ya di harga 750, tapi ternyata diundur ke pertengahan bulan Mei, seingat saya, tanggal pastinya saya lupa, tapi harganya tuh berubah ya, jadi naik. Harganya tuh jadi di 900.
Ya, ini so far dengan ada candle panjang kemarin, volumenya cukup lumayan tinggi. Ini harusnya dia sideways. Harusnya dia sideways dulu, baru pada saat dia closing di atas 510, ini baru akan uptrend lagi gitu. Ya, tinggal pilihannya mau buy on weakness atau mau buy if break seperti itu. Ya. Kayaknya kalau di 460 itu juga cukup menarik sih sebenarnya. Ya, trend. Terus satu lagi MDLN. MDLN masih sideways di candle panjang ini, ya, masih sideways. Selama dia nggak bisa jebol atas, ya dia masih sideways ini, ya, nggak bisa jebol atas dan masih kuat di atas 80, ya masih sideways. Tapi kalau misalnya dia jebol 80 baru mulai turun. Ya, tapi yang jelas MDLN ini boleh dipantau kalau kalau dia breakout. Oke, itu dari sektor properti. Kita coba cek indeks yang lainnya. Non cyclical. Non cyclical ini garis orange masih sideways ya, artinya masih sideways. Untuk sahamnya coba kita cek dulu. Unilever belum terlalu kelihatan ya, ada potensi rebound ya gitu. Oke, untuk di sektor non cyclical ini itu dari saham-saham CPO ya. Dari saham-saham CPO masih sama kayak yang sebelumnya, ada Ali, ya Ali, terus ada SSMS. Ya, ini SSMS nih yang paling menarik nih, CPO-nya, polanya nih udah kelihatan ya. Harusnya besok sekali lagi candle hijau, wah itu udah confirm. Terus ada Palm. Ya, cuman Palm ini harusnya sideways dulu ya, selama dia nggak bisa breakout dari ini 11 berapa nih? 1140 ya. Wajib di breakout 1140. Terus DSNG. Oh, DSNG hari ini jelek ya candlenya. BPT kalau gitu. BPT candlenya lumayan. Ya, ini juga masih bisa uptrend lagi. Ya, target terdekat 100 lah. Ya, 100 sampai 120 sih. Paling dari ada Gosco ya. Ada Gosco juga. Cuman Gosco
Karena naiknya udah cukup tinggi, saran saya sih ya kalau yang berani silahkan gitu. Cuman jangan terlalu banyak gitu ya. Rada rada ini, rada mengerikan gitu. Ya, mungkin yang lain itu lebih menarik. Kayak tadi SSMS itu belum terlalu banyak. Sorry, bukan SSMS itu belum jalan gitu ya. Belum naik terlalu banyak. Oke, untuk Cepro juga belum terlalu kelihatan. Terus non cyclical itu ada ayam-ayaman, cuman ini saya agak eh, aneh ya, agak aneh. Harusnya sektor ayam-ayaman ini udah mulai jalan gitu, tapi ternyata kemarin tuh naiknya cuma sampai sini terus dia turun lagi. Ya mungkin dia karena dia kena resisten kan ya. Ini kan kalau kita adjust jadi di sini resisten. Nah, kita tinggal lihat dulu ini sideways-nya ada di area mana ya. Sementara ini kan dia belum sideways, selalu dia bikin new low ya. Jadi masih wait and see dulu, belum ada sinyal sebenarnya dari WMUU, Java juga kelihatannya belum ada. Ya, Java malah dia breakdown ya, breakdown hari ini. Ini agak mengerikan sih. Cepinnya Cepin juga sama, nggak terlalu bagus. Jadi ayam-ayaman WMUU sama kelihatannya main nih yang menarik. Ya, main juga ada di support ya. Ya, jadi paling untuk ayam-ayaman dua itu dulu sementara. WMUU sama main. Terus kayak hoki, beras-berasan ya. Ini juga eh, apa namanya? Masih sideways ya, masih sideways, masih belum terlalu kelihatan. Oke, kita lanjut ke IDX yang lain. Oh, udah habis ya. Satu lagi terakhir IDX energi. Ya, IDX energi kita bisa lihat ya, indeksnya itu udah naiknya udah terlalu curam, ya, udah terlalu curam. Terus beberapa hari ini bodinya nggak ada, artinya market tuh lagi sepi ya, wait and see semua kelihatannya. Karena batu baranya juga harganya udah mulai agak turun. Tapi ada beberapa mungkin yang bisa kita perhatiin dari sektor ini. Ya, yang pertama mungkin Medco. Ya, kita hari ini memang naiknya baru naik cukup signifikan ya. Kita harus lihat dulu 1-2 hari lagi gimana. So far targetnya di sini 630 kalau dia ternyata bisa naik. Ya, coba kita cek Elsa-nya. Elsa kelihatannya lebih oke. Ya, Elsa kelihatannya lebih oke. Eh, kalau dia bisa breakout dari high yang ada di sini di harga 304, targetnya ke 320 sampai dengan sini 340.
Terus ada bull. Bull hari ini candlenya hammer, ya hammer ada di support, volumenya memang nggak terlalu tinggi, tapi boleh jadi bahan pertimbangan atau watchlist ya. Kalau ternyata dia bisa breakout dari high candle yang ada di sini di 165 itu akan jadi bagus banget. Paling untuk energi itu dulu sih. Ada yang mau ditanyain? Ya mungkin mau BBB dulu ya. Kalau sambil nunggu ada yang nanya. Oke ya, BBB kemarin kita sempat ambil ya. Terus hari ini naik. Sorry, hari ini candlenya merah. Ya. Kalau kita turunin di time frame, oh, kode. Ini perasaan time frame-nya daily, kenapa di sini 30 menit ya? Ya, so far sih selama dia nggak bisa jangka pendek ya, ini ngomongin jangka pendek, selama dia nggak bisa lewat dari 1985, ini karena udah diuji 2 kali, itu dia nggak bisa, belum tentu akan bisa lanjut naik ya. Jadi kita harus pantau dulu 1985 ini bisa di breakout atau enggak. Ya, ada kemungkinan di sini dia bisa bikin pola ya, pola antara invert apa ascending triangle atau cup and handle ya. Ini masih di wait and see dulu. Sorry. Nah, ya. Yang jelas kalau dia keluar dari garis biru ini arahnya ke 2,5 ya. Dan infonya bulan ini akan keluar harga red issue-nya di berapa. Ya, yang minggu lalu udah sempat saya sampaikan juga. Terus yang menarik lagi dari sektor indeks finansial, tadi saya lupa bahas ya. Indeks finansial, cuman bahas yang gedenya doang gitu, tapi nggak bahas yang menariknya apa. Itu ada, loh, ya keblok. Coba Mavic. Kayaknya internetnya lagi agak gangguan. Ya, ini Bevik menarik ya. Kalau misalnya dia nggak turun lagi di bawah 161. Ini arahnya bisa sampai 220 sampai dengan sini. Ya, 220 sampai dengan 230. Kalau bank-bank yang lain gimana? Saya sih belum ada yang lihat yang cukup menarik lagi sih. Coba ini ada pertanyaan. Ada apa dengan ICBP? Nah, itu dia. ICBP yang waktu kemarin minggu lalu ya, Pak. Saya sempat bilang eh, selama dia nggak kuat di atas 78 tuh arahnya masih turun gitu. Ya. Kalau ditanya ada apa, so far sih masih belum ada info sih Pak. Ada apa? Padahal LK-nya juga kan kemarin bagus ya. Gitu. Masih belum ada info sih. Saya masih belum tahu ada info apa ini. CBP kenapa bisa turun seperti ini. Ya. Memang agak beda sama Indofood-nya ya harusnya. Ya, agak beda sama Indofood-nya. Indofood-nya double bottom di sini dia rebound. Nah, ini mungkin bisa jadi pantauan juga nih. Kalau dia kuat di atas 62, lanjut naik gitu. Targetnya 67. Sorry, 66 sampai 67. Ya, jadi untuk ICBP memang masih belum tahu sih ada info apa.
Ada pertanyaan lagi yang lain? Agro, kalau mau cicil, oh ya, agro lupa ya. Agro BRIS ini udah menarik sih. Ya, seiring dengan penurunan atau sideways-nya Big Bang, ya orang biasa ngalihin atau ngubah ke kalau misalnya di sektor finansial, ya biasanya pindahnya ke sektor finansial lagi, tapi ke yang lebih kecil ya. Nah, so far sih dia udah nggak bikin, sorry, baru hari ini ya, baru hari ini dia bikin new low, tapi saya rasa sih di sini harusnya udah bisa dijadiin eh, apa namanya dasar untuk beli gitu. Coba ya kita cek, sorry, daily dulu. Nah, nah ini kan kalau Fibonacci ini udah di 161,8, harusnya di sini udah nggak akan turun-turun lagi, gitu. Ya, harusnya udah boleh cicil beli sih. Memang waktu minggu lalu itu saya bilang ada potensi turun di bawah 1.000 ya sampai di area sini. Tapi kelihatannya hal itu nggak akan terjadi sih. Ya mungkin kalau mau lebih pasti tunggu di closing minggu ini aja biar lebih pasti gitu. Ya, karena kalau kita lihat di weekly chart-nya masih secara candlestick masih merah semua gitu. Nah, mungkin tunggu satu candle hijau gitu kan, biar lebih pede gitu buat masuknya itu juga boleh. Ya, so far sih udah kalau dari saya dengan hari Jumat kemarin ini ya beberapa hari ini dia udah nggak bikin new low lagi gitu. Ini bisa dijadiin dasar untuk beli gitu ya. Berisnya malah udah rebound ya. Hari ini rebound berisnya. Ya, hari ini berisnya malah rebound. Gitu. Ya, so far sih harusnya kalau berisnya rebound seperti ini, ya model kayak Agro juga ikutan. Gitu. Makanya kalau kayak tadi ya BBYB, Bapak Ibu perhatiin, BBYB itu sempat turun sampai 1.900. Udah gitu sebelum apa pas closing itu ditarik. Ya, karena menurut saya ya emang harusnya udah waktunya untuk gilirannya gitu loh. BPYB, Agro, BRIS, yang model-model saham seperti itu. Ya nih, weekly-nya si BRIS udah disupport ya. Udah disupport. Terus kalau ngomongin ada divergence nggak? Ada ini jelas. Gitu kan. Ini kan kurang lebih low-nya hampir sama kan. Ini naik dia. Tuh. Gitu. Ya, ya kan ini low-nya hampir sama. Tapi di sini dia naik. Ya, menurut saya menarik sih. BRIS, Agro, BPYB, terus sama Bank, BANK ya. Menurut saya sih harusnya menarik gitu. Artonya sendiri, kalau Artonya sih belum terlalu kelihatan kalau saya. Ya, belum terlalu kelihatan kalau Arto. Kalau dari saya gitu. Gitu. Nah, terus kalau model kayak BGTG, BVIK, BABP itu kapan dong? Ya, mungkin akan ada gilirannya juga nanti. Lapis tiganya gitu. Lapis duanya kan BPYB, Agro, BRIS, gitu kan.
Nah, lapis 3-nya mungkin akan ada gilirannya juga. Ya, karena turunnya juga udah lumayan. Ya, BAPP kayak gitu kan juga harusnya akan ada. Ya, seperti biasalah, indeksnya naik, yang diborong adalah blue chip dulu. Blue chipnya udah mulai sideways, lanjut yang gerak lapis 2, nanti lapis 1, lapis 3, gitu. Bisa kadang bisa barengan, 2 dan 3 sekalian, gitu. Jadi, ya mulai pantau-pantau lah, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Minggu ini, jadi kalau ngomongin secara eh, apa namanya sektoral atau misalnya bisnis gitu ya, bisa dipantau CPO, terus metal-metalan, terutama trio metal, gitu ya. Yang ketiga itu properti, ya. Yang ketiga itu properti, terus yang keempat itu adalah bank-bank lapis 2, lapis 3. Ya. Oh iya, aku lupa, Becap. MNC Group juga minggu ini akan jalan. Ya, Becap hari ini udah kena support di sini ya, mantul, candle hammer. Harusnya besok sideways dulu, terus dia naik lagi. Ya, tapi naiknya belum tentu sampai 316 lagi ya. Paling cuman bisa jadi cuman sampai 280-an gitu. Sementara ya, 280 sampai 300 gitu misalkan. Ya, kalau IATA gerak biasanya ini gerak. Begitu juga kayak Capik ya. Ini juga biasanya ikutan gerak, terus ada apa namanya? MSKY. Tuh, MSKY ini juga ikutan gerak biasanya. Ya, rata-rata gitu ya. Kalau grupnya lagi jalan, ya rata-rata hampir semua saham di grup itu jalan ya. Nah, tinggal 1 hari lagi. Kalau hari kedua masih belum naik, bahaya nih si MSKY. Hari kedua tuh maksudnya Rabu ya. Kalau Rabu masih belum bisa naik, bahaya. Ya, terus IPTV-nya ya lumayan menarik gitu ya, karena ada di support ya, dekat-dekat support. Boleh spekulatif buy. Filmnya film yang nggak menarik. Ya paling itu aja dari saya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, eh, paling sekian dulu untuk hari ini ya, Bapak Ibu. Terima kasih buat waktunya. Selamat malam dan happy cuan.